mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD yang dikasihi Tuhan, kali ini kita diajak mengikuti renungan dengan tema roti yang dibawakan oleh Bapak Anton Bele dari Kupang. Selamat mengikuti. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekati dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek dalam pancar karisma Kongregasi Putri Reina Rosari, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, mewartakan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum papa, berempati dalam suka duka. Doakan yang sakit, menghibur derita, membaharukan suasana. Mencintai Allah, tekun dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Mewujudkan kasih kepada yang paling hina, tanda mengasihi Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Jadi, para sahabat terkasih, kali ini kita berbicara tentang roti. Saya tertarik dengan tema ini karena dalam kutipan Injil Matius itu ada satu kalimat yang saya rasa memang kasar menurut saya. Kalimatnya begini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan, ada satu perempuan yang anaknya sakit kerasukan setan dan dia datang. Lalu Tuhan bicarakan kalimat ini. Tapi heran,
perempuan itu katakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Cerita ini sebenarnya melukiskan kepada kita iman dari perempuan itu. Sehingga ini roti ya. Yesus beri satu gambaran yang jelas. Ini untuk anak-anak. Jangan kasih kepada anjing. Tapi perempuan itu bilang, ya remah-remahnya potongan kalau jatuh dari meja tuannya, anjing-anjing juga bisa dapat toh. Aduh, Yesus terharu dan Yesus bilang, sudahlah, engkau punya anak sembuh. Dan sembuh waktu itu. Jadi para sahabat, roti dan terus menerus roti. Roti macam inilah yang Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam yang terakhir. Dan dalam tradisi gereja Katolik sampai sekarang, roti yang kemudian dikemas sekian sampai disebut hostia, itu yang kita pakai dalam Ekaristi Kudus. Dan roti itu yang menjadi tubuh Kristus. Disinilah manfaat dari cerita ini. Jadi kita percaya dalam hosti yang dipersembahkan waktu Ekaristi, imam katakan, inilah tubuhku, itu hosti itu menjadi tubuh Kristus. Dan anggur di mana dalam piala itu, imam angkat piala dan dikatakan bahwa ini adalah piala darahku, itu menjadi darah Kristus utuh. Tubuh dan darah Kristus kita terima. Ternyata dalam Injil ini Yesus mau katakan bahwa dirinya yang sekarang ini menjadi santapan untuk kita. Dulu dalam cerita itu roti sungguhan yang dikatakan untuk anak-anak, dan perempuan itu katakan anjing pun bisa dapat. Tapi akhirnya seluruhnya itu dalam peristiwa penyelamatan, Yesus itulah yang katakan bahwa semua orang yang percaya dan menyambut tubuhnya dalam rupa hosti kudus, dia akan selamat. Dan iblis pun diusir. Jadi dalam cerita itu, anak dari perempuan itu yang kerasukan setan sembuh. Jadi para sahabat, misa itu percaya baik-baik kok. Itu kita sambut tubuh Kristus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan dirinya. Kita terima dirinya. Dan kita dibebaskan dari segala macam dosa. Dihapuskan karena kita bertobat. Dan itu yang dimaksudkan bahwa roti untuk anak-anak. Kita ini adalah anak-anak. Anak-anak dari Bapa di surga. Dan Yesus menyerahkan diri kepada Bapa di surga dalam korban salib. Dan peristiwa itu yang diulang terus-menerus setiap kali perayaan Ekaristi. Jadi Yesus itu yang kita terima. Tuhan, terima kasih. Ternyata cerita Tuhan dengan perempuan itu merupakan satu cerita untuk meyakinkan diri kami bahwa kami percaya Tuhan memberikan diri kepada kami. Terima kasih, terpujilah Dikau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD yang dikasihi Bunda Maria Ratu Rosari, salam.
kita tetap hidup dalam suasana persahabatan dengan Monsinyur Gabriel Manek SVD. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat